Beberapa jam sebelum roket Vostok K-8K-72K meluncur pada 12 April 1961, Sergei Korolev terlihat gugup. Kepala program antariksa Uni Soviet itu gugup karena negaranya dan Amerika tengah berlomba mencapai kejayaan antariksa. Waktu itu perang dingin sudah mulai memanas. Kegagalan akan membuat Amerika Serikat yang akan bersamaan tengah mengembangkan wahana Freedom unggul. Korolev jelas tak mau Uni Soviet kalah. Sementara itu dalam Vostok 1 wahana yang dibawa Vostok K-8K-72K ke antariksa terdapat pemuda berusia 27 tahun yang lebih gugup. Pemuda itu adalah Yuri Alekseyevich Gagarin. Korolev tahu Gagarin tak boleh lebih gugup darinya untuk membuat segalanya yang mereka lakukan berjalan sukses. Yuri, apa kamu bosan menunggu persiapan peluncuran di Vostok 1? Tanya Korolev dari stasiun peluncuran melalui sambungan radio. Jika musik bisa diputar di sini, saya akan merasa lebih baik, jawab Gagarin. Sebagaimana dikisahkan Jamie Doran dan Pierce Brosnan dalam Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin tahun 1998. Korolev berang Gagarin tak memperoleh musik dalam wahananya, maka ia langsung menyuruh teknisi untuk mencarikan kaset atau rekaman musik apapun. Sayangnya musik tak kunjung diperoleh oleh Gagarin. Korolev pun marah sambil menghardik anak buahnya. Musisi sialan! Orang-orang yang kusuruh mencari musik lebih cepat berbicara daripada melakukan tugasnya. Marah beliau di lapangan penerbangan roket Baikonur Cosmodrome Tyuraman, Kazakhstan. Pada pukul 9.07 waktu Moskow, Vostok akhirnya meluncur. Keheningan terbit selepas suara roket menderu. Semua orang di Uni Soviet cemas betapa tipis batas antara kesuksesan dan kegagalan. Kemudian tanda kesuksesan tiba. Gagarin dalam wahananya berteriak, "Poyekhali, berangkat!" Teriak Gagarin itu menghancurkan keheningan seluruh Uni Soviet. Setelah 9 menit berlalu, Gagarin sah berada di orbit 30 km lebih tinggi dibandingkan tempat parkir International Space Station atau ISS di angkasa. Gagarin pun menjadi manusia pertama yang menggapai luar angkasa. Sebagaimana dilaporkan New York Times, wahana antariksa yang membawa Gagarin terbang paling minim 175 km di atas bumi dan terjatuh berada di titik 302 km di atas bumi. Melalui Vostok, Gagarin mengelilingi bumi selama 89,1 menit dengan kecepatan 28.000 km per jam dan total ia menghabiskan waktu di angkasa hingga mendarat sepanjang 108 menit. New York Times menyebut suksesnya Gagarin menjadi manusia pertama yang di luar angkasa bukanlah hal yang aneh. Yang menakjubkan adalah kenyataan bahwa Gagarin bisa kembali ke bumi. Vostok 1 tidak dirancang untuk dapat mendarat kembali ke bumi. Jika seorang kosmonot yang menaikinya ingin selamat ketika kembali ke bumi dan telah memasuki atmosfer, ia harus segera mungkin keluar dari wahana dan mendarat dengan parasut. Gagarin sukses melakukan misi itu. Perdana Menteri Nikita Khrushchev menyebut Gagarin bak Christopher Columbus. Gagarin lalu jadi selebritis, bintang yang benar-benar jatuh dari angkasa. Kesuksesan Gagarin tak hanya dirayakan oleh Uni Soviet. 2 bulan berlalu, Presiden Soekarno yang melawat ke Moskow mendaulat Gagarin sebagai pahlawan Indonesia.
Pada kesempatan inilah Gagarin dianugerahi Bintang Mahaputra, penghargaan dari Indonesia yang paling prestisius oleh Soekarno, kata Alexander Ivanov, Duta Besar Rusia untuk Indonesia dalam acara perayaan 50 tahun keberhasilan Gagarin keluar angkasa, sebagaimana dikutip oleh Historia. Sayang, di balik suksesnya Gagarin menyimpan amarah hingga akhir hayat. Amarah kepada Soviet, negerinya sendiri. Sebagaimana dikisahkan Jamie Doran dan Pierce Bizoni, selepas Yuri Gagarin sukses menjadi manusia pertama di antariksa, Uni Soviet adalah kandidat terkuat pemenang pertarungan luar angkasa. Sebelum Gagarin pada 1957, Uni Soviet menghabiskan diri sebagai negara pertama yang sukses meluncurkan wahana nir'awak Sputnik 1. Karena itu Uni Soviet percaya diri melangkah ke jenjang berikut untuk menjadi negara pertama yang mengirimkan manusia ke bulan. Mereka pun kemudian mengembangkan Soyuz. Di musim semi 1967, Soyuz siap terbang ke bulan. Keterangan yang dipublikasikan United Press International atau UPI, Biro Program Antariksa Uni Soviet, menyebut misi selanjutnya akan menjadi yang paling spektakuler dalam penjelajahan luar angkasa Soviet. Kosmonot bernama Vladimir Komarov akan menjadi nahkodanya dan Yuri Gagarin didaulat sebagai cadangan. Rencana Soyuz akan diterbangkan ke bulan sekitar Mei 1967, bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Revolusi Rusia. Sayang menjelang tanggal peluncuran, Soyuz belum siap. Jamie Doran dan Pierce Bizoni menyebut bahwa Soyuz memiliki 203 kesalahan teknis yang membuat perencanaan peluncuran di sekitar Mayday tidak dapat dilakukan. Bahkan pada 9 Maret 1967, teknisi Soyuz menulis dokumen setebal 10 halaman merinci masalah-masalah teknis yang ada pada wahana itu dan meminta Kremlin membatalkan rencana peluncuran. Dari berbagai tingkatan, sedikitnya ada 50 teknisi senior yang paham betul masalah yang melingkupi wahana mereka. Namun bagi Kremlin, mengabarkan masalah yang terjadi pada program andalan pemerintah adalah malapetaka. Tak ingin berakibat buruk pada diri masing-masing kosmonot dan teknisi, dokumen tersebut dikirim kepada Venyamin Rusayev, salah seorang anggota KGB yang dikenal non-partisan. Rusayev kemudian menyerahkan dokumen itu kepada petinggi Kremlin atas nama Venyamin Rusayev, sahabat Yuri Gagarin. Nama Gagarin dicatut karena Rusayev tahu ia adalah anak emas Uni Soviet. Kremlin tidak menanggapi sepatah kata pun. Rusayev tak patah arang. Ia kemudian menemui Mayor Jenderal Konstantin Makharov, senior anggota KGB yang sangat dihormati di Uni Soviet. "Saya akan melakukan sesuatu untukmu. Jangan pergi sebelum saya kembali," tutur Makharov sebagai diutarakan oleh Rusayev. Lagi-lagi Rusayev gagal. Sesuai jadwal, Soyuz harus diterbangkan. Vladimir Komarov tahu permasalahan yang dihadapi wahananya. Pada Rusayev, Komarov mengatakan bahwa ia tak bisa menghindari penerbangan Soyuz ini. "Jika kamu yakin akan mati konyol dalam misi ini, mengapa kamu tidak menolaknya?" tanya Rusayev kepada Komarov. "Jika saya tidak melakukan penerbangan ini, maka akan mengirim pilot cadangan, Yuri Gagarin. Dia akan mati, bukan aku. Kita harus menjaganya," tegas Komarov sambil menangis terseduh-seduh. Pada 23 April 1967, Soyuz akhirnya diluncurkan. Sebagaimana diprediksi, wahana itu mengalami kegagalan teknis dan harus kembali ke bumi. Naas, Komarov tewas ketika Soyuz menghantam bumi akibat kegagalan sistem parasut. Di hari peluncuran, wartawan-wartawan yang menyebutkan bahwa Gagarin bertingkah aneh. Meski berstatus sebagai cadangan, ia ngotot mengenakan pakaian kosmonot. Diduga Gagarin pun tahu keadaan Soyuz dan ingin mengorbankan diri, bukan Komarov. Selepas kejadian itu, Gagarin adalah sosok yang berbeda dibandingkan tahun 61, tulis Doran dan Biozin.
Kematian Komarov telah menempatkan beban rasa bersalah yang sangat besar di pundaknya. Beban itu ditanggung hingga 27 Maret 1968, tepat hari ini 52 tahun silam, kala Gagarin tewas dalam kecelakaan uji coba pesawat MiG-15. Diambil dari tirto.id. Penulis Ahmad Zainuddin, editor Ivan Aulia Hasan.